ini saya bersama teman-teman akan menjelaskan materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Penasaran bagaimana penjelasannya? Silakan disimak video berikut. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak tersebut tidak dilanggar, di mana penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa. Di antaranya, yang pertama, perlindungan hukum terhadap konsumen. Yang kedua, perlindungan hukum yang diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual. Yang ketiga, perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Di samping itu, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia juga penting bagi kehidupan bernegara. Hal ini guna merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warganya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum, yaitu hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Yang kedua, tegaknya keadilan, yakni bagi setiap warganya. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, penegakan hukum sangat bergantung pada beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hukumnya, maksudnya undang-undang tidak boleh bertentangan dengan ideologi. Yang kedua, penegak hukum, yakni pihak yang terlibat langsung dalam penegakan hukum. Yang ketiga, masyarakat, di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yang keempat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Kemudian yang kelima, kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menetapkan kewenangan sebagai berikut. A. Melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan. B. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. C. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. 2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan KKN. Tugas dan wewenang kejaksaan yaitu: A. Di bidang pidana. 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. B. Di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. C. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 2. Pengamanan kebijakan penegakan umum. Dan yang terakhir, pengawasan peredaran barang cetakan. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Perwujudan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman tersebut dilaksanakan oleh hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili,
Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan. Keputusan hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain. Hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu hakim pada Mahkamah Agung, hakim pada Badan Peradilan, dan hakim pada Mahkamah Konstitusi. Peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, yang memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Adapun persyaratan untuk menjadi advokat diatur dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Adapun tugas dari advokat adalah mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan suatu perkara. Selain itu, advokat juga membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas. 5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Beberapa tugas KPK adalah sebagai berikut. A. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. B. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. C. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain memiliki tugas tersebut, komisi ini memiliki beberapa wewenang sebagai berikut. 1. Mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. 2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya itu, KPK berpedoman pada asas sebagai berikut. 1. Kepastian hukum. 2. Keterbukaan. 3. Akuntabilitas. 4. Kepentingan umum. Dan 5. Proporsionalitas. C. Dinamika pelanggaran hukum. 1. Berbagai kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Penyebab ketidakpatuhan terhadap hukum karena 2 hal. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Kedua, hukum berlaku yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Contoh perilaku pelanggaran hukum. A. Dalam lingkungan keluarga. 1. Mengabaikan perintah orang tua. 2. Ibadah tidak tepat waktu. B. Dalam lingkungan sekolah. 1. Menyontek ketika ulangan. 2. Datang ke sekolah terlambat. C. Dalam lingkungan masyarakat. 1. Tidak mengikuti kerja bakti. 2. Membuang sampah sembarangan. D. Dalam lingkungan bangsa dan negara. 1. Tidak memiliki KTP. 2. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Jika seseorang melakukan pelanggaran hukum, maka terdapat 3 macam sanksi. Yang pertama yaitu sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Sanksi hukum contohnya terdapat dalam pasal-pasal KUHP. Sanksi sosial dari masyarakat contohnya sanksi agama, kesusilaan, kesopanan, hukum, dan yang terakhir apabila sanksi hukum dan sanksi sosial tidak mampu mencegah orang melakukan kejahatan, maka sanksi psikologis adalah pilihan terakhir. Karena sanksi psikologis timbul dalam diri pelaku yaitu berupa perasaan bersalah, dibayang-bayangi, dan terbebani. Selanjutnya, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum dapat diwujudkan dengan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang dapat diartikan sebagai 1. Memahami dan melaksanakan peraturan yang berlaku. 2. Mempertahankan tertib hukum. 3. Menegakkan kepastian hukum. Adapun contoh-contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan hukum antara lain 1. Di kehidupan lingkungan keluarga, misalnya mematuhi perintah orang tua. Yang kedua, di lingkungan sekolah, misalnya memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat, misalnya mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan yang terakhir, di lingkungan bangsa dan negara, misalnya taat membayar pajak. Sudah dilihat kan videonya? Mungkin hanya itu yang bisa kami berikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.